Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Listian Nuraziza dengan NIM 0243300037 akan mempresentasikan apa yang telah saya pelajari mengenai delik-delik hukum pidana lanjutan. Dalam tugas ini kita disuruh mencari contoh kasus nyata yang terjadi dan saya mendapatkan contoh kasus Edi Maulana Sampak alias Edi Sampak mengenai perampok legendaris era Orde Baru. Dalam presentasi ini kita memiliki 3 poin bahasan. Poin pertama, modus perbuatan. Poin kedua, peran pelaku atau deal naming. Poin ketiga, sanksi pidana terkait konkursus idealis. Poin pertama, modus perbuatan. Modus perbuatannya, komplotan berjumlah 4 orang merencanakan dan melaksanakan perampokan di rumah korban. Dalam proses perampokan, salah satu pelaku menusuk korban hingga tewas. Yang lain mengikat korban dan mengambil barang-barang berharga. Dan hal ini masuk ke dalam ajaran deal naming penyertaan pasal 55 sampai 56 KUHP. Pelaku utama yaitu Edi Sampak menusuk korban dan dia masuk ke dalam plager atau pelaku langsung. Kemudian pembantunya yaitu Ojeng, Iding, dan Sugandi. Dia membantu masuk rumah, mengikat korban, dan berjaga. Atau bisa juga disebut sebagai medeplegen. Dalam konkursusnya ini masuk ke dalam konkursus idealis yaitu pasal 63 KUHP. Karena dalam satu perbuatan terjadi 2 tindak pidana yaitu perampokan dan pembunuhan. Perampokan ada dalam pasal 365 KUHP dan pembunuhan masuk ke dalam pasal 338 KUHP. Peran pelaku atau deal naming. Pelaku utama yaitu plager menusuk korban. Sedangkan untuk medeplagernya berperan mengikat korban dan mengambil barang. Dan yang satunya lagi menjaga di luar untuk memantau situasi. Untuk penegakan hukumnya, penyidik menjerat para pelaku dengan penyertaan pasal 55 KUHP dan perbarengan delik pasal 63 KUHP. Hakim mempertimbangkan peran masing-masing pelaku dan keterkaitan perbuatan dalam satu rangkaian peristiwa. Dan poin ketiga yaitu sanksi pidana terkait konkursus idealis. Berdasarkan pasal 63 ayat 1 KUHP, dalam hal sebagaimana tersebut pada ayat 1, jika aturan yang khusus itu tidak menyampingkan aturan yang umum, maka kedua-duanya akan tetapi hanya dijatuhi satu pidana, maka dijatuhkan hukuman mati karena itu adalah pidana paling berat dari semua pasal yang dikenakan. Sesuai dengan prinsip konkursus idealis, satu pidana terberat dijatuhkan. Sekian untuk materi mengenai konkursus idealis. Sekarang kita lanjut ke materi pembunuhan berencana. Dalam materi ini memiliki beberapa poin yaitu pengertian pembunuhan berencana, contoh kasus, kronologi, analisis kasus. Untuk pembunuhan berencana itu memiliki pengertian yaitu pembunuhan berencana atau mord dalam konteks hukum pidana lama adalah tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan unsur perencanaan terlebih dahulu. Dasar hukum utamanya diatur dalam KUHP, khususnya pada pasal 340. Bunyi pasalnya, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Analisis pembunuhannya, kasus ini adalah contoh klasik dari tindak pidana pembunuhan berencana pasal 340 KUHP atau pembunuhan biasa pasal 338 KUHP dengan motif utama kecemburuan. Pelaku utama yaitu Muhammad Arda Asqalani
dan korban yaitu AK. Alat bukti kunci: ponsel pacar pelaku yaitu berinisial D yang berisi chat mesra dan alat buktinya yaitu ponsel pacar pelaku yang berisi chat mesra dan pisau dapur yang digunakan sebagai alat untuk membunuh. Kronologinya, awalnya penemuan pelaku yaitu Muhammad Arda Asqalani menemukan chat mesra termasuk panggilan sayang antara korban AK dan pacarnya D di gawai milik D. Kemudian perencanaan pelaku berpura-pura menjadi D dan menghubungi korban, mengajaknya bertemu. Pelaku sengaja meminta korban menunggunya di kos korban agar korban yakin akan bertemu D. Selanjutnya, kemudian persiapan alat pelaku mendatangi temannya untuk mengambil pisau dapur yang digunakan untuk sebagai senjata. Kemudian pelaksanaan pelaku mendatangi kos korban bersama dua temannya menggunakan sepeda motor. Dua teman pelaku bertugas mengamati, sedangkan pelaku masuk dan langsung menusuk korban berkali-kali, tepatnya di bagian dada kiri dan punggung kiri, sehingga korban meninggal dunia akibat luka tusuk yang parah. Analisis mengenai kasus ini. Kasus ini dikategorikan sebagai pembunuhan berencana pasal 340 karena motif dan niat dilandasi kecemburuan ekstrim. Motif dan niatnya yaitu dilandasi kecemburuan ekstrim menimbulkan niat kuat untuk membunuh. Kemudian rencana terstruktur. Pelaku memiliki jeda waktu antara niat dan eksekusi yang digunakan untuk menjebak korban, berpura-pura menjadi pacar korban untuk memancing pertemuan. Kemudian menyiapkan senjata, mengambil pisau dapur secara spesifik. Eksekusi tenang. Pembunuhan dilakukan setelah perencanaan matang dan persiapan alat, bukan karena dorongan amarah yang spontan sehingga memenuhi unsur dengan rencana terlebih dahulu. Singkatnya, pelaku tidak langsung menyerang tetapi merencanakan cara dan waktu pembunuhan. Dan sekian materi mengenai pembunuhan berencana. Kita akan lanjut ke kasus pencurian rumah mewah di Kedoya. Baik, kita lanjut ke pencurian rumah mewah di Kedoya. Poin pertama yaitu kasus dan dampak. Lokasinya rumah mewah kosong di Kedoya, Jawa Barat. Waktu kejadiannya sekitar Februari sampai Maret 2021. Berlangsung selama 1 bulan. Modus uniknya bukan hanya perabotan tetapi juga pembongkaran material bangunan seperti ubin, kusen, sanitasi, dan lain-lain. Kerugian korbannya ditaksir mencapai 1 miliar. Kemudian modus operandinya atau cara kerja pelaku. Targetnya yaitu rumah kosong atau terbengkalai dengan spanduk dijual, memudahkan pengintaian. Kemudian aksesnya, pelaku utama berinisial AW masuk mengganti gerbang-gerbang untuk akses leluasa. Dan strateginya menggunakan modus bongkar proyek. Pelaku menyewa kuli bangunan atau mandor yaitu berinisial H untuk membongkar dan mengangkut material. Tujuannya memberi kesan kepada lingkungan bahwa sedang terjadi renovasi atau pembongkaran resmi. Kemudian target curiannya material bangunan bernilai jual tinggi, yang dimana ubin merupakan ubin marmer, kusen kayu, pegangan tangga, dan sanitasi. Motif dan pelaku utama. Motif utama kebutuhan ekonomi mendesak bagi AW. AW butuh uang untuk membayar tunggakan kontrakan selama 6 bulan yang menunggak. Pelaku utamanya atau otak kejahatannya yaitu Ari Wijaya. Penadah atau penyambungnya yaitu Herman atau berinisial H, menjual material curian. Dan keuntungan pelaku hanya jutaan rupiah, jauh lebih kecil dari kerugian. Korban A kebutuhan ekonomi mendesak. AW butuh uang
Untuk penegakan hukum dan vonisnya, awal pengungkapan kerabat atau ahli waris, pemilik rumah memergoki aksi pembongkaran. Pasal yang dilanggar oleh AW yaitu pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP, yaitu pencurian dengan pemberatan. Kemudian pasal yang dilanggar H, pasal 480 ayat 1 KUHP, yaitu penadahan. Putusan pengadilan untuk AW yaitu divonis 4 tahun penjara. Kemudian untuk H divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Analisis kronologisnya, faktor korban rumah kosong yang tidak dijaga dan minim pengawasan adalah target empuk. Inovasi kejahatannya, kasus ini menunjukkan evolusi modus pencurian dari barang bergerak ke pembongkaran aset dan material bangunan yang terencana. Untuk materi mengenai hal ini selesai dan kita lanjut ke materi delik kesusilaan. Contoh kasusnya yaitu kasus Francisca Chandra Novitasari alias Siskae merupakan contoh nyata kompleksitas delik kesusilaan di era digital Indonesia, di mana pornografi dan ITE menjadi fokus utamanya. Kronologinya, Siskae secara sadar merekam dirinya melakukan perbuatan asusila atau pornografi di tempat umum atau privat, dan kemudian mendistribusikannya serta menyebarluaskan konten tersebut melalui platform elektronik berbayar atau media sosial. Perbuatan ini melanggar norma kesusilaan masyarakat secara luas. Pelaku dan putusannya, Francisca Chandra Novitasari sebagai pembuat dan penyebar konten. Putusan umumnya dinyatakan bersalah melanggar Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. Hukuman yang dijatuhkan biasanya berupa pidana penjara misalnya 10 bulan dan pidana denda misalnya ratusan juta rupiah. Dan sanksi sosialnya yaitu merupakan pengucilan terhadap dirinya karena dinilai sebagai orang yang tidak memiliki moral. Kemudian untuk delik, unsur, dan konkursusnya, jenis delik kesusilaan yang berfokus pada pornografi ada dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, dan penyebaran konten melanggar kesusilaan ada dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Untuk konkursusnya termasuk ke dalam konkursus realis yaitu perbarengan nyata, karena pelaku melakukan dua perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana. Yang pertama yaitu membuat konten pornografi dan yang kedua menyebarkannya melalui media elektronik. Hakim biasanya menggunakan sistem pemidanaan kumulasi terbatas. Perbandingan dengan KUHP baru, kasus ini didasarkan pada Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi yang bersifat lex specialis, undang-undang khusus, sehingga sanksi jauh lebih berat. Relevansi KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, meskipun KUHP baru mengatur delik kesusilaan, misalnya pasal 407 tentang melanggar kesusilaan di muka umum, untuk kasus penyebaran cyber, Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi tetap diutamakan. KUHP baru tidak secara signifikan mengubah penindakan terhadap kejahatan pornografi yang didistribusikan secara elektronik, yang akan tetapi diatur oleh undang-undang khusus tersebut. Kesimpulannya, kasus Siskae menggarisbawahi bahwa pelanggaran kesusilaan di Indonesia telah bergeser ke ranah digital. Pelaku dijerat bukan hanya karena perbuatan asusila itu sendiri, tetapi terutama karena produksi dan distribusi massal materi pornografi melalui internet. Ini menunjukkan penegakan hukum mengedepankan perlindungan moral
moral publik dari dampak penyebaran konten cyber. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.